Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 hari ini akan membahas mengenai difusi, osmosis, dan imbibisi pada tumbuhan. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri Martina Pasaribu dengan NIM 180384205031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri. Perkenalkan, nama saya Aini Dasyaliana. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu difusi. Yang pertama, pengertian difusi. Difusi adalah salah satu cara di mana molekul bergerak masuk dan keluar dari sel. Molekul tersebut memindahkan gradien konsentrasi mereka melintasi membran sel. Nah, ini tidak mengharuskan sel untuk menggunakan energi ke pergerakan molekul melalui membran sel dengan difusi yang bersifat pasif. Nah, yang kedua, gerakan difusi. Semua sel dikelilingi oleh selaput sel. Difusi dapat terjadi baik melalui larutan tanah ataupun melalui migrasi permukaan ion. Difusi melalui larutan tanah di pori-pori yang mengandung air. Akibatnya, kerapatan akar tanaman yang lebih besar meningkatkan kuantitas ion yang terabsorpsi untuk sarapan tanaman. Nah, yang ketiga, macam-macam difusi. Yang pertama, difusi sederhana. Difusi ini terjadi gerakan molekul zat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Contohnya, transportasi pada membran plasma, yaitu pengangkutan lemak dan gliserol melalui lapisan lemak. Yang kedua, difusi termudah atau terfasilitasi. Difusi ini yang dibantu oleh protein transport yang memiliki berbagai enzim. Contohnya dapat diartikan transport air melalui membran, yaitu pengangkutan zat terlarut dalam air melalui membran plasma. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi difusi. Di antaranya suhu dan zat. Yang berdifusi dengan naiknya suhu, energi kinetik yang dimiliki oleh suatu zat menjadi lebih tinggi, sehingga pergerakan molekul zat menjadi lebih cepat. Nah, zat yang memiliki berat molekul kecil akan lebih cepat berdifusi dibandingkan dengan berat molekul besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai difusi pada sel tumbuhan. Difusi juga terjadi pada sel tumbuhan. Proses fotosintesis yang terjadi pada daun tanaman bergantung pada difusi gas. Dalam fotosintesis, energi dari sinar matahari, air, dan karbon dioksida digunakan untuk menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Karbon dioksida berdifusi dari udara melalui pori-pori kecil di daun tanaman yang disebut stomata. Oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis berdifusi dari tumbuhan melalui stomata ke atmosfer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai osmosis. Osmosis adalah bergeraknya molekul air melalui membran semipermeabel atau selektif permeabel dari larutan berkadar rendah menuju ke larutan berkadar tinggi hingga kadarnya sama. Kemudian macam-macam dari sifat membran, yaitu yang pertama, membran permeabel, merupakan membran yang dapat dilalui oleh zat apapun. Yang kedua, membran semipermeabel, yaitu membran ini hanya memungkinkan zat tertentu bergerak masuk dan keluar dari sel. Yang ketiga, membran impermeabel, yaitu membran yang tidak dapat dilalui oleh zat apapun. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan osmosis. Cepat lambatnya difusi dan osmosis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan konsentrasi, suhu, tekanan, dan matrik atau bahan penyusun. Jika suhu semakin tinggi, maka tekanan osmosisnya akan naik. Semakin pekat larutan, maka tekanan osmosis akan semakin tinggi. Kemudian, peranan osmosis dalam tumbuhan. Yang pertama, osmosis membantu penyerapan air pada tanaman. Yang kedua, turgidity, organ tanaman tergantung pada air yang diserap karena osmosis. Yang ketiga, pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya disebabkan oleh osmosis.
Yang keempat, pembukaan dan penutupan stomata itu bergantung pada tekanan turgor pada sel penjaga. Dan yang kelima itu, turgidity sel bibit muda memungkinkan mereka keluar dari tanah. Selanjutnya, mekanisme osmosis pada akar tumbuhan. Dapat dilihat di gambar. Pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Berdasarkan lintasan jalannya air di atas, peristiwa osmosis terjadi pada sel epidermis. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai imbibisi. Pengertian imbibisi berasal dari kata Latin yaitu imbibor, yang artinya menyelundup. Air yang menyelundup disebut air ambisi. Dan zat dimaksud dengan ambibisi adalah peristiwa di mana perpindahan molekul-molekul air di dalam suatu zat lain lewat lubang atau pori-pori yang cukup besar dan molekul air itu menetap di dalam zat tersebut. Imbibisi adalah tahap pertama yang sangat penting karena menyebabkan peningkatan kandungan air benih yang diperlukan untuk memicu perubahan biokimia dalam benih sehingga benih akan berkecambah. Yang kedua yaitu hubungan antara imbibisi, tekanan osmotik, dan tekanan turgor. Pada biji kacang kering mempunyai tekanan imbibisi yang besar sekali. Di sini tekanan imbibisi sama dengan tekanan osmosis. Apabila biji kacang telah menyerap air, maka tekanan imbibisi akan berkurang. Dan juga tekanan osmosisnya akan berkurang. Apabila biji kacang tersebut kenyang air atau kebanyakan dipenuhi oleh air, maka setelah keadaan setimbang tercapai, maka tekanan difusi akan berkurang. Jika biji sudah kenyang, di sifit tekanan sama dengan 0. Bila biji itu mengembang, volume biji kacang itu tidak menghasilkan tekanan turgor, jadi tekanan turgor sama dengan 0. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi imbibisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi imbibisi yaitu perkecambahan meliputi beberapa tahapan. Antara lain, imbibisi berpengaruh pada proses perkecambahan biji. Pada proses imbibisi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam meliputi tingkat kemasakan biji, ukuran biji, dan penghambat perkecambahan. Sedangkan faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi perkecambahan biji meliputi yaitu air, temperatur atau suhu, oksigen, dan cahaya. Suhu pada umumnya semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi juga kecepatan imbibisinya. Next, selanjutnya saya akan membahas mengenai imbibisi pada perkecambahan. Karena di sini kita akan mengambil contoh dari biji kacang merah. Nanti dapat dilihat pada slide, yaitu proses perkecambahan biji dimulai dengan imbibisi biji. Imbibisi adalah pengambilan air yang terjadi pada saat biji dalam keadaan kering, yang tidak mempunyai kulit biji yang kedap diletakkan dalam kontak dengan air sebagaimana biji di tanah. Imbibisi merupakan suatu prasyarat dalam perubahan-perubahan metabolik di dalam biji dan pertumbuhan sel di dalam embrio. Pada saat air masuk, maka bahan-bahan yang berupa koloid, terutama protein, cenderung untuk menggembung, dan penggembungan ini seringkali bertanggung jawab dalam pemecahan kulit biji. Seperti di gambar yang kedua, di situ kulit biji sudah sedikit terlepas dari bijinya dan keluar akar. Lalu adapun proses masuknya air ke dalam biji terdapat berbagai cara, antara lain masuk secara imbibisi atau perembesan dengan menggunakan bagian kulit biji, dan cara difusi dengan menggunakan organ repe, mikrofil, dan hilum. Jadi di sini ada beberapa tahap-tahap dari imbibisi pada tanaman kacang merah. Yang pertama, imbibisi biji kacang merah yang kering akan melakukan penyerapan pada air, lalu
Setelah beberapa hari kemudian kulit biji tersebut terkelupas dan tumbuh akar, lalu sel mengembang menjadi seperti gambar yang ketiga, ada sedikit keluar daun muda, lalu terjadi lagi perkembangan, semakin besar batang, lalu yang terakhir yaitu munculnya akar atau radikula, seperti itu. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman semua, tadi kita sudah mendengar mengenai materi difusi, osmosis, dan imbibisi. Kiranya teman-teman dapat mengerti dan memahami materi yang telah kami sampaikan. Sekian pemaparan materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih, selamat pagi.